Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hida Nurhanida dengan NIM A321222082 kelas C angkatan 22 dengan mata kuliah kriminologi mengenai hubungan rumah tangga dengan kejahatan. Nah, rumah tangga adalah faktor yang memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan pola-pola tingkah laku yang akan diperlihatkan oleh anak. Rumah tangga adalah kelompok yang paling kecil di antara kelompok lainnya yang ada dalam masyarakat. Rumah tangga merupakan lingkungan yang paling kuat pengaruhnya dalam pembentukan kelakuan seseorang. Nah, di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama, faktor sosial seperti apa yang mempengaruhi KDRT? Jelaskan. Yang pertama, faktor keadaan ekonomi seperti kemiskinan dan ketergantungan ekonomi dapat memicu stres dan kecemasan dalam rumah tangga sehingga meningkatkan risiko KDRT. Yang kedua, faktor pendidikan juga mempengaruhi KDRT karena perempuan dengan pendidikan yang rendah dapat kurang memiliki pengetahuan tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari KDRT. Yang ketiga, faktor keharmonisan dalam hubungan intim juga sangat penting karena kurangnya komunikasi intimasi dan kepercayaan antara suami dan istri dapat memicu konflik dan KDRT. Yang keempat, faktor keyakinan seperti keyakinan agama, budaya, dan pribadi juga dapat mempengaruhi KDRT karena beberapa keyakinan dapat memperkuat budaya patriarkis yang dapat mempengaruhi KDRT. Yang kelima, faktor stres seperti stres ekonomi, psikologis, dan sosial karena stres dapat mempengaruhi hubungan intim dan memicu konflik. Yang keenam, faktor pengalaman masa lalu seperti pengalaman trauma, kekerasan, dan keluarga juga dapat mempengaruhi KDRT karena beberapa orang dapat memiliki pengalaman masa lalu yang kuat yang dapat mempengaruhi hubungan intim. Yang kedua, apakah ada regulasi khusus yang mengatur tentang pelanggaran perlindungan pembantu rumah tangga mengingat banyak sekali kekerasan yang dilakukan majikan luar negeri kepada pembantu di rumah tangga dari Indonesia dan belum ada regulasi terkait hal tersebut yang disahkan dalam prolegnas saat ini. Ya, ada beberapa regulasi yang mengatur tentang perlindungan pembantu rumah tangga baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, regulasi nasionalnya itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak dan kewajiban pekerja termasuk pembantu rumah tangga. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang perlindungan pekerja migran. Peraturan ini mengatur tentang perlindungan pekerja migran termasuk pembantu rumah tangga yang bekerja di luar negeri. Regulasi internasional itu Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota keluarganya. Konvensi ini mengatur tentang hak-hak dan perlindungan pekerja migran termasuk pembantu rumah tangga. Pertanyaan ketiga, bagaimana dinamika dalam rumah tangga dapat mempengaruhi kecenderungan individu untuk terlibat dalam kejahatan. Nah, pola asuh yang tidak seimbang, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya komunikasi dan intimasi, pengaruh perilaku orang tua, dan kurangnya dukungan sosial dapat membantu individu merasa tidak berdaya, meningkatkan kemarahan dan mempengaruhi perkembangan individu. Hal ini dapat membuat individu lebih cenderung untuk terlibat dalam kejahatan sebagai cara untuk mengatasi perasaan tidak berdaya dan kemarahan. Yang keempat, apakah hukuman di Indonesia cukup melindungi pasangan yang menikah dengan warga negara asing dari kekerasan dalam situasi tersebut? Nah, hukuman di Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang melanggar tindak kekerasan dalam rumah tangga, termaksud pasangan yang menikah dengan warga negara asing. Undang-undang ini juga mengatur tentang hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk mendapatkan kompensasi. Yang kelima, apakah pemerkosaan dalam rumah tangga, marital rape, dalam konteks ini merupakan suatu tindak kejahatan? Karena jika merujuk dalil beberapa orang, mereka menggunakan dalil agama sebagai pembenaran terhadap marital rape, yaitu dengan mengatakan bahwa kewajiban seorang istri adalah melayani suaminya. Nah, pemerkosaan dalam rumah tangga atau marital rape merupakan tindakan seksual yang dilarang dalam hukum Islam, meskipun ada anggapan bahwa kewajiban seorang istri adalah melayani suami.
Islam menekankan pentingnya memperlakukan seorang istri dengan baik dan penuh rasa hormat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Quran Surah An-Nisa ayat 19 yang mengharuskan suami untuk bergaul dengan istri secara makruh. Nah, pemaksaan hubungan seksual bertentangan dengan prinsip muasyarah bil ma'ruf yang menekankan hubungan yang baik dan sukarela antara pasangan. Dengan demikian, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, pemerkosaan dalam rumah tangga dianggap sebagai kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Yang keenam, atau pertanyaan yang keenam, bagaimana faktor psikologis mempengaruhi KDRT sehingga menyebabkan kejahatan? Nah, faktor psikologis mempengaruhi KDRT sehingga menyebabkan kejahatan melalui pola pikir yang distortif, kurangnya kontrol emosi, rasa insecure, pengalaman trauma, ketergantungan pada pasangan, kurangnya empati, dan pola asuh yang tidak seimbang. Faktor-faktor ini dapat membuat individu melakukan kekerasan secara impulsif tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pasangan. Hal ini dapat menyebabkan kejahatan seperti kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Oleh karena itu penting untuk memahami faktor-faktor psikologis ini untuk menengah dan mengatasi KDRT. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.